Salam semuanya, ketemu lagi dengan Pak Wan. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Materi ini akan kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pecahan yang penyebutnya sama, dan yang kedua adalah pecahan yang penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya? Kita simak yang berikut ini. Kita akan menjumlahkan pecahan biasa yang penyebutnya sama dulu ya. Contohnya adalah 3/5 ditambah dengan 4/5. Kita lihat penyebutnya 5, yang di sini juga 5, penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama gini, caranya cukup mudah, yaitu kita tinggal menjumlahkan bagian pembilang. 3 ditambah 4 adalah 7, dan bagian bawahnya tetap 5. Jangan sampai bagian bawah kita tulis 5 tambah 5 jadinya 10, nanti salah. Ya. Nah, setelah ketemu hasilnya ini kita bisa lanjutkan sebenarnya. Mau dirubah menjadi pecahan campuran, desimal, ataupun persen. Kita coba ke pecahan campuran ya. Jadi 1, 2/5. Contoh berikutnya adalah misalnya 7/8 ditambah dengan 6/8. Bagian penyebut sudah sama-sama 8. Maka kita langsung jumlahkan 7 tambah 6, yaitu 13. Bawahnya tetap 8. Ini juga bisa kita rubah ke pecahan campuran lagi, yaitu 1, 5/8. Nah, itu tadi dua contoh tentang penjumlahan. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Nah, kalau dua pecahan itu penyebutnya sama, maka untuk pengurangan caranya juga sama. Langsung kita kurangkan pembilang dengan pembilang. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana jika penyebutnya berbeda. Nah, sebelum kalian melanjutkan ke penjumlahan atau pengurangan penyebut berbeda, mari kita bahas dulu tentang KPK. Contohnya kita akan mencari KPK dari 8 dan 6. Kita bisa mencari KPK dengan cara seperti ini. Kita cari dulu kelipatan 8, yaitu 8, kemudian 16, kelipatannya lagi yaitu 24, kemudian 32, dan seterusnya masih banyak. Kita stop dulu sampai sini ya. Lalu kita cari kelipatannya 6, yaitu 6, 12, 18, 24. Nah, ternyata sudah ada yang sama ini, 24. Maka KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Nih. Atau kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini. 8 dan 6 kita buat, kemudian kita bagi. 8 dan 6 keduanya bisa dibagi oleh 2. Kita bagi 2. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Ternyata sudah nggak bisa dibagi lagi, yaitu bagian terakhir ini 4 dan 3. Keduanya tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Maka kita stop sampai sini. Maka KPK dari 8 dan 6 adalah hasil perkalian dari mulai 2, 4, sampai 3. Hasilnya adalah 24. Nah, setelah kalian menguasai tentang KPK, mari kita lanjutkan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Lalu bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Contohnya seperti ini. 3/4 kita tambahkan dengan 1/6. Di sini penyebutnya 4, yang satunya 6. Maka kita akan mencari KPK dari 4 dan 6.
Ternyata KPK 4 dan 6 adalah 12. Maka 4 dan 6 ini kita rubah menjadi 12. Langkah berikutnya kita cek. 4 menjadi 12 itu kita ternyata dikali 3. Maka bilangan yang di atasnya 4 ini kita kali dengan 3 juga. 3 dikali 3 jadi 9. Kemudian kita tambah. Kita cek yang berikutnya. 6 menjadi 12 ternyata dikali 2. Sehingga bilangan di atasnya 6 yaitu 1 kita kali dengan 2 juga. 1 kali 2 adalah 2. Dan hasilnya adalah 9 tambah 2 11 per bawahnya 12. Nah, itulah tadi pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya berbeda. Mari kita lanjutkan ke level yang lebih tinggi, yaitu kita akan menjumlahkan atau mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Misalnya pecahan desimal dengan pecahan campuran, dengan persen, atau dengan pecahan biasa. Simak contoh yang berikut ini. Contoh yang berikutnya adalah penjumlahan dua pecahan yang berbeda. Nih, yang satu pecahan campuran, yang satu desimal. Banyak cara untuk menyelesaikan soal ini. Kita bisa mengubah ke pecahan biasa, atau kita merubah ke desimal dulu, atau kita bisa merubah semuanya ke persen. Oke, kali ini kita akan selesaikan dengan cara mengubah ke pecahan biasa. 2 3/10 jika kita jadikan pecahan biasa, yaitu 10 kali 2 20, 20 ditambah 3 jadi 23/10. Kemudian ditambah 1,6 dijadikan pecahan biasa menjadi 16/10. Nah, ternyata penyebutnya sudah sama-sama 10. Maka langsung kita tambahkan 23 ditambah 16 adalah 39 dan bawahnya tetap 10. Satu contoh lagi adalah 1,5 dikurangin 80%. Nah, ini juga bebas, kita mau merubah dulu ke desimal boleh, ke persen dulu boleh, atau kita rubah ke pecahan biasa. Oke, kita lakukan dengan merubah ke pecahan biasa dulu ya. Jadi 1,5 dirubah menjadi pecahan biasa adalah 2 kali 1 2 tambah 1 3. 3/2. Kita kurangkan. 80% itu dirubah menjadi pecahan biasa adalah 80/100. Nah, ternyata penyebutnya berbeda. Yang satu 2, yang satu 100. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada dua cara penyelesaian sebenarnya. Kita bisa menyederhanakan dulu 80/100 atau kita hitung KPK-nya langsung. Oke, kita langsung cari KPK-nya ya. KPK 2 dan 100 adalah 100. Maka 2 dan 100 ini kita jadikan 100. Kemudian kita cek 2 menjadi 100 dikali 50. Maka 3 akan kita kalikan dengan 50 juga. Jadi 3 dikali 50 adalah 150. Kemudian kita kurang 100 menjadi 100 tetap, maka bagian atasnya juga tetap. Kemudian kita kurangkan. Ini 70, bawahnya 100. Nah, hasil akhirnya ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, yaitu dibagi 10 semua menjadi 7/10, atau kita kembalikan ke persen, karena ini sudah 100 jadi 70%. Kita juga bisa merubah menjadi desimal. Jadi nanti kalian tinggal lihat yang diminta soal itu dirubah ke bentuk apa, itu yang perlu diperhatikan ya. Untuk pecahan yang semuanya itu adalah pecahan desimal atau dua-duanya itu adalah pecahan persen,
Ada trik atau cara khusus untuk menjumlahkan maupun mengurangkan. Perhatikan contoh yang berikut ya. Oke. Khusus dua pecahan yang sama-sama desimal, contohnya ini 2,34 ditambah 1,8. Ini ada cara khusus menjumlahkan tanpa harus mengubah ke pecahan biasa. Caranya yaitu tanda komanya kita sejajarkan. Maksudnya seperti apa? Gini, yang bagian depan ini kita tulis dulu ya. 2,34. Kemudian bagian belakang ini yang kita tulis komanya dulu, disejajarkan dulu. Koma. Di depan koma adalah angka 1, di belakang koma adalah angka 8. Kemudian kita tambahkan. Nah, di bawahnya angka 4 ini tidak ada angka. Berarti kita tambahkan angka 0 boleh sih. Jadi 4 tambah 0 adalah 4. 3 ditambah 8 itu 11, nyimpen 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Komanya tetap di sini. Maka hasilnya 4,14. Untuk pecahan persen, caranya juga cukup mudah. Jadi kalau ada 70% dikurangin dengan 20%, langsung kita kurangkan. 70 kurang 20, 50%. 16% kita tambahkan dengan 9%, langsung kita tambahkan. 16 tambah 9 adalah 25%. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.